lapar-lapar menghantui, haus menerjang. Harapan mereka sirna ditelan bumi, diinjak kaki-kaki kita yang congkak. Mimpi mereka sirna di bawah angin, di tepis kulit kita yang ragu. Bukalah telinga kita, dengarlah suara hati mereka. Lihatlah mata kita, lihatlah penderitaan mereka. Sadarlah, hei manusia, dengarlah doa mereka. Sadarlah, hei manusia, lihatlah isi kitab suci. Biar bumi kita kembali hidup, biar bumi kita tidak tuli dan buta. Suara mereka bergemuruh, telinga kita tuli dan beban penderitaan. Mereka bersinar, mata kita buta dan tertutup. Masih tuli dan buta, apalah arti doa yang terlanjur saat semua masih tuli dan buta? Apalah arti kitab suci, oh, saat semua masih tuli dan apalah arti doa-doa yang terlanjur saat semua masih tuli dan buta? Apalah arti kitab-kitab suci? Bukalah telinga kita, dengarkan suara hati mereka. Bukalah mata kita, lihatlah penderitaan mereka. Bukalah telinga kita, bukalah, dengarkan suara hati mereka.
mata kita, mata hati, lihatlah penderitaan mereka. bukalah telinga kita, dengarlah suara hati mereka. Bukalah mata kita, lihatlah penderitaan mereka. Salam Pancasila, salam Indonesia, ngobrol santai malam hari ini. Terima kasih, perform by Rumah Pancasila Band. Gimana, sehat semua? Sehat. Mantap, inilah perform terbaik dari Indonesia. Besok pagi kita akan memperingati Sumpah Pemuda dan Pemudi Indonesia. Bertanah air satu, bertumpah darah satu, berbahasa satu, Indonesia. Dalam kemajemukan yang ada, kita menyatakan sebagai berbagai suku macam bangsa dengan berbagai perbedaan yang satu, karena kita semua ciptaan Tuhan. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk saling berbagi, saling menolong, saling meneguhkan, untuk mewujudkan Indonesia sebagai surga dunia, sebagai contoh keteladanan, kebaikan, dan rahmat di muka bumi. Itulah Indonesia. Malam hari ini cukup menarik, karena kalau kita berbicara mengenai kejahatan, orang-orang yang melakukan kejahatan baik disengaja maupun tidak, tentunya biasanya orang menyalahkan kepada si pelaku kejahatan. Tetapi kita jangan lupa di suatu daerah di Indonesia, khususnya di suku Boti, di Nusa Tenggara Timur, di sana itu, kalau ada orang mencuri ayam, maka satu kampung itu semuanya akan mengumpulkan ayam, kemudian membawa ke orang itu untuk memberikan ayam. Jadi dia bukan dihukum, tetapi satu kampung itu merasa bersalah, karena mereka yakin bahwa kalau ada orang mencuri, berarti dia kekurangan dan merupakan kelalaian bersama, tidak memberikan dia ayam sehingga dia akhirnya harus mencuri untuk mencukupi kehidupannya dengan makan ayam. Ini cukup menarik. Tetapi di Indonesia, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 memerintahkan kepada seluruh pejabat pemerintahan untuk melayani, merawat fakir miskin dan anak-anak terlantar, ternyata ketika banyak fakir miskin dan anak-anak terlantar dan kemudian orang-orang yang susah melakukan kejahatan, para pemimpin tidak pernah menghukum diri mereka. Nah, yang hebatnya adalah malam hari ini ada dua pemuda Indonesia yang membaktikan dirinya sejak muda untuk merawat para narapidana, para pelaku kejahatan. Mereka rawat dan mereka bina, khususnya di LP Kedung Panai Semarang. Ini menarik ini, karena biasanya kalau anak-anak muda itu biasanya sukanya itu adalah bekerja, cari uang, supaya kaya, supaya hebat, dapat jabatan. Mereka berdua justru dari muda ini menjadi pembina di Lembaga Permasyarakatan Gedung Panai Semarang. Saya akan tanya-tanya, sudah hadir malam ini Mas Fajar. Selamat malam Mas Fajar. Selamat malam. Gimana kabarnya? Sehat selalu? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat selalu. Kemudian yang kedua di sebelah kiri ada Mas Catur. Siap. Selamat malam. Selamat malam. Sehat juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Ini menarik ini, karena mereka berdua belum ada umur 30. Nanti kita akan tanya-tanya pada mereka, dilengkapi dengan perform by band Rumah Pancasila. Dan juga ada dua lelaki dari Rumah Pancasila, Mas Titus. Dan kemudian ada juga Mas Vilo. Mas Titus ini nanti yang sering juga ikut tampil di Rumah Pancasila ya. Untuk saya generasikan untuk menggantikan saya ke depan. Mudah-mudahan bisa. Baik, saya akan ke Mas Fajar. Mas Fajar, Ya. sudah berapa tahun sih mengabdi di Lembaga Permasyarakatan? Saya di Lapas Semarang itu sekitar 7 tahun mengabdi di sana. Sekitar 7 tahun. Iya, sudah hampir 7 tahun. Sebelum di sana di mana? Langsung di Lapas 1 Semarang. Langsung di Semarang ya? Langsung di Umur sana. sekarang 29 ya? Iya. Oke, berarti dari umur 22. Iya.
Sebenarnya cita-citanya itu apa sih Mas? Kok bisa masuk di sana itu ndak enak banget tuh jadi sipir itu? Cita-cita ya, kalau ngomong cita-cita emang saya dulu itu berkeinginan menjadi PNS sebenarnya. PNS ya, Iya, pegawai tapi- negeri sipil. Iya, pegawai negeri sipil, tapi nggak ada cita-cita jadi pegawai penjara gitu nggak ada. Ini menarik ini. Jadi cita-citanya jadi Iya. pegawai negeri sipil tapi ndak ada cita-cita jadi pegawai Nggak lapas ya? ada, justru Oke. malah dulu itu nggak tahu kalau penjara itu seperti apa. Saya masih awam dulu itu penjara gitu kan. Saya dulu ekspektasinya itu saya jadi PNS di kantoran gitu, karena kan dulu kan formasinya di kantor Kementerian Hukum dan HAM gitu kan, Oke. wah gitu kan, Iya. Kementerian Hukum dan HAM. Ah, Ternyata setelah saya diterima, formasinya di lapas. di lapas ya. Lapas kelas 1 Semarang, itu Oke, yang paling oke. besar di Jawa Tengah gitu kan. Ya kaget enggak waktu itu? Sangat kaget sekali Oke. ya. Saya sangat kaget sekali. Waduh, lapas kelas 1 gitu. Gimana ngerinya gitu kan kalau saya apalagi orang awam belum tahu penjara. Kecil lagi, kurus lagi, Iya, hadapannya saya soal kecil penjahat gitu. semua ya. Oke. Iya, ya jujur pada saat awal pertama kaget ya. Hmm. Iya, karena saya ekspektasinya di kantor, ternyata di lapas gitu kan. Waktu pertama jadi sudah nikah belum? Belum nikah. Belum itu. nikah ya? Iya. Iya, jadi Waktu pacaran itu sempat enggak ditanya sama pacarnya, lo kerjanya di mana? Ini ungkap-ungkap sedikit ya, siapa tahu kan, wah ceweknya bilang, wah kerja di lapas, bahaya ini. Iya, dulu pas pada saat pacaran sempat ditanya kan, di mana kerjanya? Oh di lapas. Oh, sempat, waduh di lapas. Tempatnya orang-orang jahat ya. Gitu pertama kali Pak ditanya itu. Ya, enggak, bukan orang jahat gitu. Di lapas itu lembaga pemasyarakatan, bukan penjara gitu kan. Pembinaan Karena ya? Pembinaan. Sekarang sudah menjadi lapas, bukan penjara. Bukan penjara. Mas Catur, waktu pertama masuk di sana itu apa yang dirasakan? Takut atau apa gitu Mas? Mas Fajar dulu, belum ke Catur. Jujur pertama saya kalau takut sih enggak ya, paling canggung karena dulu pada saat saya masuk itu hanya ada 2 orang yang diterima di pegawai lapas itu. Ya. Saya hanya berdua, saya komit dengan teman kita harus kompak di sini, harus berani, ya, nggak boleh takut walaupun Ya. di lapas penjara kelas 1 isinya ribuan orang, Ya. kita jangan takut, kita hadapi karena sudah komit dari awal, kita sudah daftar PNS ya, apapun yang terjadi harus kita laksanakan Laksanakan, ya. gitu. Pernah diancam enggak sih sama narapidana? Diancam sih kebetulan saya belum pernah. Belum pernah ya. Tapi resiko untuk pengancaman pasti ada. Pasti ada ya. Di situ disangoni kayak pistol gitu enggak untuk bela diri? Kebetulan kalau saya tidak. Oh, Mas Fajar tidak Iya, ya? tidak, karena kita kan emang HAM ya, jadi nggak boleh pakai senjata. Oh, hak asasi manusia. Ah, ini pembinaan yang benar itu di LP seperti ini. Mas Fajar, Iya. ada tidak umpamanya ketika masuk kemudian merasa kasihan sama narapidana karena tentunya banyak sekali narapidana yang sebenarnya juga mereka tidak bersalah tapi harus Betul masuk gitu. sekali. Iya. Ada gejolak batin tidak ketika Anda sendiri mengetahui itu di situ? Iya, sangat. Ya, karena kita di lapas itu sudah kita anggap seperti mereka itu seperti bisa anggap kita sebagai anak sendiri, bisa jadi sebagai sahabat, bahkan orang tua, gitu ya. Jadi di saat mereka itu, apalagi mereka yang bukan karena murni kejahatannya, itu hati kita sangat ternyuh gitu loh. Kenapa ini kok bisa sampai terjadi seperti ini? Gitu, itu yang harus diperjuangkan. Gitu. Itu yang harus diperjuangkan ya, supaya mereka bisa menjadi baik gitu ya. Iya. Ah, Mas Fajar, saya mau tanya, nikahnya pas umur berapa? Saya nikah umur 25. Umur 25, berarti setelah 3 tahun menjabat sebagai pegawai lapas, kemudian menikah. Betul. Nah, otomatis kan istri tahu ini, kegiatannya kan begitu banyak, kadang kerjanya siang, kadang malam juga ya Mas Fajar ya? Iya, siang malam. Kita 36 jam. 36 jam ya weh. Satu hari kita Iya, jadi 24 jam 36. lagi kita 36 jam. 36 jam Betul. kerjanya. Betul-betul melayani. Betul. Merawat di sana. Nah, istri ada keluh kesah enggak sih? Yang jelas istri siapa sih yang nggak Ah, yang nggak mau ditinggal gitu kan, yang rela kalau separuh hatinya untuk lapas ya, separuh hatinya untuk kantor gitu kan. tapi rumah tinggalnya masih satu lingkup di lapas itu? Iya, ya? kebetulan saya rumah tinggalnya di lingkup lapas di situ. Di lingkup rumah lapas, dinas, ya. Jadi emang dekat lah kalau untuk ke kantor gitu. Untuk ke kan. kantor dan lain Ya, sebagainya. itu juga untuk memudahkan kalau saya dibutuhkan oleh kepala lapas untuk ke kantor, saya mudah untuk ke kantornya. Pernah tidak dibangunin malam-malam gitu harus ke Oh, kantor pernah. dan ada situasi mendadak?
Iya, pernah, sering bahkan. Wah, Ya, itu karena seperti apa situasinya? Supaya kita bisa tahu? seringnya itu kita ada sidak di lapas ya. Oh, ada sidak Kegiatan di lapas, operasi, sidak malam-malam kan nggak mungkin kalau sidak itu Oke. siang ya, beberapa kali memang siang, tapi kan kebanyakan kita di malam hari untuk sidak. Gitu. Kebanyakan di malam hari. Iya, bahkan jam 12 malam, jam 1 sampai malam juga belum selesai. Berarti sidak bisa sampai pagi dan harus mengikuti itu semua. Harus, iya, wajib. Ini pemuda Indonesia yang berusaha. Mas Fajar, melihat pada situasi di Iya. LP itu kan tugasnya LP kan melakukan pembinaan nih. Betul. Sehingga orang yang umpamanya jahat itu dia mampu untuk kembali baik, ikut membangun Indonesia menjadi baik gitu loh. Nah, Anda sendiri ada tidak permasalahan-permasalahan yang timbul ketika Anda melayani narapidana? Seperti apa gitu? Paling tidak supaya kita tahu ada pembinaan besok ke depan untuk menjadi lebih baik lapas sendiri. Oh iya boleh. Ya dalam perlu kami jelaskan itu kalau dalam sistem pemasyarakatan itu ada 3 pilar sebenarnya. Oke. Pilar pertama itu kan petugas. Petugas itu kami di sana ya. Oke, petugas berarti Mas Fajar, Mas Catur Iya dan betul, teman-teman saya semua ya. Mas Catur dan Di yang bawah lain. pimpinan Kalapas ya. Betul. Pengawasannya langsung dari Langsung dari Kementerian Hukum dan HAM. ya. Kementerian Hukum Iya, dan dari HAM, kantor oke. wilayah. Ya, kantor Yang kedua ada narapidana ya. Oke. Yang dibina, yang Oke. dibina oleh kita. Ya. Yang ketiga ini adalah masyarakat. Di sini. Masyarakat. Ini sangat penting masyarakat di sini 3 pilar ini. Oh, partisipasi ya mereka Betul, harus. pemasyarakatan nggak bisa berjalan dengan baik kalau 3 pilar ini nggak bisa menyatu di sini. Oh, jadi harus tiga-tiganya ini Betul. menyatu. Dan tugas daripada Mas Fajar dan teman-teman ini untuk menyatukan semuanya. Betul sekali itu. Iya, Ah. jadi kita juga nggak bisa bergerak sendiri dalam pembinaan. Jadi kita juga perlu menggandeng dengan masyarakat sekitar, salah satunya dengan lembaga swadaya masyarakat gitu kan. Jadi kalau kita cuma berjalan cuma narapidana pilar 1 dan kedua kita nggak bisa. Oh, oke. Iya. Tugasnya masyarakat di sini harus membackup kita juga, Ikut mendukung, berpartisipasi. iya, mendukung berpartisipasi dalam rangka untuk tujuan pemasyarakatan. Dan itu yang sendiri. mengatur semuanya pasti Anda semua ya. Iya betul. Dan teman-teman. Tapi ini juga ada masalah COVID. Jadi nanti saya tanya juga pengaruh-pengaruhnya seperti apa Iya. sehingga 3 pilar ini bisa menyatu. Saya ke Mas Catur dulu. Mas Catur, Ya, Anda kok 28 tahun sudah nikah belum? belum. Masih Masih jomblo bujang. ini. Sahabat Semua Pancasila, siapa yang tertarik dengan pemuda ganteng ini yang membaktikan dirinya untuk mengawasi narapidana ini? Sudah punya pacar belum? Ada. Ada ya? Ada calon. Rencana jadi atau hanya masih calon aja? Berdoa Sehingga untuk yang buka terbaik pintu. lah. Yang terbaik ya? Siap. Sudah berapa tahun pacaran? Sudah ada sekitar, kalau kenalnya sih udah Lama. Sebelum di lapas sudah ini. Sebelum di lapas sudah kenal? Sudah kenal. Tapi Masuk di setelah lapas itu intens. umur berapa? Saya berdinas di lapas baru 3 tahun. Baru 3 tahun. 2017 Sebelum di saya lapas masuk. sudah kenal. 4 tahun lebih. Kenapa Anda nikah-nikah? Jangan-jangan? Karir dulu lah. Oh, saya pikir masalah corona Anda bisa tamunya banyak. Bukan gitu ya? Enggak, karir Oke. dulu saja. Mas, Ya, dulu punya cita-cita kerja di lapas? punya. Punya cita-cita? Untuk kerja di lapas enggak. Dulu, Nah, itu yang saya heran masalahnya. Jarang ada orang pingin kerja di iya, lapas itu. Cita-cita saya dulu sebenarnya pengen jadi tentara. Tentara, Karena lingkungan ya? saya kan Makanya potongannya kayak lingkungan tentara ya Mas Catur ya? Oke. karena kakak tentara, Oh, kakak lingkungan tentara. juga tentara, jadi mungkin terbentuk dari kecil kayak gitu ya. Oke, Walaupun oke. yang jadi tentara hanya kakak. Hanya kakak ya? Iya. Kemudian Mas Catur mendaftarkan pegawai negeri. Ya, mendaftarkan pegawai negeri pada saat dulu itu berarti umur berapa? 25 atau 26. Ya. Itu saya coba untuk daftar. Sebelumnya saya backgroundnya guru. Guru? Siap. Guru apa? Guru olahraga saya. Wes, mantap. Gitu. Jadi Badannya ndak mendukung loh kayaknya Mas, bukan dulu, menyek. wah, Bukan. dulu Oh, six dulu pack. bagus ya? Dulu six pack. Iya, sekarang Di udah- LP makanya banyak jangan-jangan ini. karena ya seperti Pak Fajar bilang tadi, 36 jam, jadi kita harus tetap kuat. Harus tetap Apalagi kuat ya. COVID kayak gini kan, asupan. Oh gizi iya, harus asupan tepat. gizi saya setuju itu. Oke, oke. Jangan sampai kita malah sakit. Oke. Iya. Oke. Anda ini kelihatannya sangat gembira. Saya suka. Anda bisa bayangkan ya sahabat Rumah Pancasila, kalau ada sipir atau petugas negara di yang mengawasi narapidana membuat mereka menjadi baik dan segembira Mas Catur dan Mas Fajar ini, pasti mereka akan menjadi baik ini. Insya Allah. Insya Allah ya. Iya. Oke. Nah ini Mas, selama ditugaskan pertama langsung gedung mana? Langsung di lapas kelas 1 Semarang. Waktu pertama masuk kaget nggak? Kaget. Dulu kan paling kalau kita searching atau kita gambaran seperti penjara itu kan kayak di film gitu. Ya. Serem lah Hmm. istilahnya kayak gitu. Terus gambarannya seperti apa sih? Ternyata pada saat pertama masuk itu beda. Oke. Oh, apakah ini penjara? Saya pikir seperti itu Oke. kan. Kok apa namanya, pembinaannya itu
Sangat banyak ya. Kalau saya berpikir pertama itu kan penjara, orang hanya di penjara, di apa namanya, di keong istilahnya kayak gitu, hanya di ruangan gitu, nggak berkegiatan. Tapi di sini banyak di lapas itu. Dari kegiatannya banyak. Iya. Mulai dari senam apa segala iya, macam. banyak dari senam, terus dari pinker juga ada, mereka yang di gereja juga bisa, di masjid juga bisa, dari pagi sampai sore itu seperti kayak memberikan dia peluang seperti untuk apa ya, bisa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, atau mungkin dia berkarya di pinker, mungkin dia bisa sablon, atau mungkin dia bisa handicraft dan lain sebagainya. Itu seperti hal yang luar biasa bagi saya. Mas Catur di sana tugasnya apa? Saya sama di BIM Kemas. Di BIM Kemas itu apa? BIM Kemas itu pembinaan kemasyarakatan. Bimbingan kemasyarakatan. Berarti tiap hari ketemu sama narapidana? Ketemu head to head. Head to head ya? Langsung. Untuk menanyakan persoalan mereka, apa segala mulai macam. dari pagi, kita mulai setelah apel kegiatan untuk mendampingi mereka sampai nanti selesai. Tidak jarang kita harus over dari jam kerja karena ada, ini baru selesai lomba nih. Lomba ya? Iya, menyambut Hari Dharma Karya Dika yang tanggal 30 Oktober. Dharma Karya Dika? Iya, artinya itu hari apa ulang tahun Kementerian Hukum dan HAM. Hari ulang tahun Kementerian Hukum dan HAM. Itu banyak olahraga, kemudian ada futsal, voli, badminton, catur, pingpong. Nah, kita harus mendampingi mereka dalam berkegiatan. Berarti kalau ada narapidana yang umpamanya mendapatkan pengurangan masa hukuman apa segala macam, itu juga rekomendasi dari Mas Fajar sama Mas Catur juga ya? Remisi. Iya, remisi. Iya, kalau remisi itu dari bagian pembinaan juga, tapi beda seksi dari kita. Oh, tapi beda tetap, seksi. Iya, tetap termonitor dari mereka berkegiatan dan lain sebagainya, itu kan tetap dinilai. Oke, baik. Saya mau tanya ini Mas Catur. Ya. Selama di Gedung Pane ini, berarti kan sudah 3 tahunan ya? 3 tahun. Ada yang keluh kesahnya mungkin? Saya enjoy saja. Enjoy aja ya? Tetap Walaupun, semangat ya? Tetap semangat, walaupun 36 jam. Kadang mata ini agak sipit. Itu yang hebat. Tapi tidak apa. Tapi tidak apa-apa ya? Masalah. Bagi saya, ya itu tadi, kayak apa ya, melihat situasi yang berbeda. Ya, mungkin orang di luar sana melihat bahwasanya salah begitu, tapi sebenarnya enggak juga gitu. Setiap orang tuh punya salah, iya, tapi kesempatan untuk mereka menjadi lebih baik itu harus kita menjadi berikan. lebih baik itu harus. Karena kadang orang berbuat salah itu karena kita sendiri yang lupa untuk membina mereka. Iya, betul. Tidak mampu mengawasi mereka Iya. seperti itu. Baik, sahabat Rumah Pancasila, ada yang menarik itu kalau di agama Katolik, khususnya saat ini itu pemimpin utamanya di Roma, di Vatikan, Bapak Paus itu justru perhatian terbesarnya itu adalah kepada para narapidana. Kenapa demikian? Karena narapidana ini dirasa sebagai orang-orang yang kurang perhatian, kurang kepedulian kita yang baik, sehingga akhirnya mereka itu melakukan kejahatan. Maka sangat luar biasa ketika ada 2 anak muda di Indonesia ini dalam rangka, khususnya tema kita malam hari ini tentang pemuda dan Indonesia. Membangun Indonesia itu membangun semua manusianya, dan mereka berdua membaktikan dirinya untuk Indonesia. Sebelum kita lanjut, perform band Rumah Pancasila akan tampil kembali dengan lagu-lagunya mereka. Merah, merahnya darahku, putih, putihnya tulangku, menyatukan badanku, menghidupkan jiwaku. Merah, merah benderaku, putih, putih benderaku, menyatukan bangsaku, hidupkan Nusantara. Benderaku, satukan budaya, merah putih, satukan badan Garuda, merah putih, hidupkan jiwa.
benderaku, menyatukan bangsaku, hidupkan Nusantara. Benderaku, satukan budaya, merah putih, satukan badan Garuda, merah putih, hidupkan jiwa. Benderaku, satukan budaya, merah putih, satukan badan Garuda, merah putih, hidupkan jiwa. Pancasila, 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 Pancasila. Merah putih menyatukan kita semua dalam simbol bendera, dalam lambang bendera kita, menyatukan segala perbedaan kita untuk selalu bersama di Rumah Indonesia. Dan cara kita beraktivitas bersama-sama di ruang publik dengan beraneka ragam kebudayaan yang kita miliki, aneka ragam perbedaan yang kita miliki adalah dengan mempraktekkan nilai-nilai dan filosofi Pancasila. Habis ini nanti dua lelaki Rumah Pancasila ini akan menyanyikan lagu sambil mempersiapkan diri mereka. Saya akan kembali kepada Mas Fajar sama Mas Catur. Mas Fajar, tadi kan ada 3 pilar ini. Salah satu pilar yang cukup penting untuk melakukan pembinaan adalah masyarakat. Sedangkan kita tahu saat ini corona, padahal LP itu kan begitu tertutup. Tentunya dijaga ketat ya ini ya, Betul sekali. supaya jangan sampai ada narapidana yang terkena corona. Betul. Karena lingkupnya tertutup, Iya. bisa jadi nanti semuanya tertular. Nah, Iya. selama masa corona ini kita kan sudah hampir 9 bulan ini, hampir 9 Hampir bulan. 9 bulan. Nah, cara untuk mendekatkan narapidana dengan masyarakat yang dilakukan LP Gedung Pane apa? Iya, jadi walaupun dengan adanya pandemi corona ini bukan berarti terus kita tidak bisa bekerja sama dengan pihak luar ya. Ya, pembinaan tetap jalan. Ya, jadi kita tetap menghadirkan para instruktur dari luar ya. Ya. Ya, pembinaan tetap jalan. Jadi walaupun kita mendatangkan tamu dari luar tetap dengan prosedur protokol kesehatan COVID-19. Protokol kesehatan ya. Iya. Ya, yang penting nanti pada saat kegiatan tetap jaga jarak. Tetap Gitu jaga jarak ya. jarak, Pakai tidak masker, berkumpul, apa pakai segala masker, macam ya. Ya, dengan jarak 1 meter lah minimal ya. Dengan pakai masker, Cuci terus cuci tangan, ya karena kan di setiap lokan sudah kita sediakan tempat untuk cuci tangan di situ Ya. dan ada hand sanitizer juga. Hand sanitizer juga ya. Mas Fajar, saya mau tanya, kalau seandainya ada narapidana yang menyampaikan keluh kesahnya, Iya. itu disampaikan ke bagian apa biasanya di LP yang menampung? Iya, kebetulan di bagian kami di bimbingan kemasyarakatan. Oh, di bagian Mas Fajar mereka ya. Betul, iya. Kemudian keluh kesah itu ditampung, jalan keluarnya, solusinya dilakukannya seperti apa? Melalui rapat internal atau apa sepertinya? Iya, jadi kita di sini ada namanya wali pemasyarakatan ya. Oh, wali Ya, pemasyarakatan. kebetulan saya Mas Catur juga jadi wali pemasyarakatan. Oke. Ya, jadi segala keluh kesah dari mereka akan disampaikan kepada kami. Iya, jadi kita di sini berusaha untuk menjadi pendengar yang baik terlebih dahulu. Iya, kita jadi pendengar yang baik. Apabila itu butuh suatu penyelesaian, kita selesaikan di situ juga. Selesaikan di sana Iya, juga ya. gitu. Nah, Mas Catur ini kan kemarin ada itu kerjasama LP Gedung Pane dengan Rumah Pancasila. Iya. Ini kita terima kasih sekali karena dari kerjasama itu ternyata sudah ada sekitar 7 narapidana yang berhasil mendapatkan penurunan hukuman. Hukuman, ya betul. Rata-rata paling rendah itu 2 tahun, paling tinggi kalau saya tidak salah 3 tahun lebih. Iya, Dan mereka rata-rata sudah keluar. Ini kan kerjasama yang bagus sekali ya. iya luar biasa. Nah, karena dari Mas Catur mereka sama Pak Kalapas Kalapas. membuka ruang Kementerian Hukum dan HAM. Iya betul. Kemudian dibantu secara gratis, banyak sekali yang mendapatkan keadilan.
Betul sekali. Nah, ke depan ini ada tidak rencana mungkin dari lapas? Mungkin kalau pembinaan kan kita datang kan tidak bisa untuk cari tahu keluh kesahnya mereka. Iya. Kalau melalui siaran langsung itu bisa enggak sih? Kita bisa memungkinkan pakai siaran langsung ya, karena Oke. kan sekarang sudah era digital, jadi Iya. bisa dilakukan dengan telekonferensi mungkin ya, dengan video Zoom itu bisa sih, Oh, bisa tidak ya? masalah ya. Dilakukan pembinaan, kemudian ditanya umpamanya mereka butuh bantuan Iya, hukum keluh atau kesahnya apa, apa, gitu. Iya. PK, kasasi yang bisa dilakukan atau gerasi dan lain sebagainya. Betul. Sangat memungkinkan sekali, apalagi dengan keadaannya seperti ini kan. Tidak mungkin kalau kita ketemu langsung dengan yang bersangkutan, bisa jadi kita lewat online gitu kan. Oh, bisa jadi, Oke, bisa iya. ya seperti Karena itu bisa. sampai dengan saat ini kegiatan persidangan kan juga lewatnya online. Online semua Iya, ya. online semua. Selama persidangan dilakukan melalui online ini, Mas. Supaya masyarakat juga tahu ya. Berarti narapidana tetap berada di dalam LP. Betul, tetap berada di dalam lapas. Di dalam lapas ya. Iya. Kemudian mereka secara virtual di ruangan khusus Di yang ruangan disediakan. khusus. Betul sekali. Mereka di sana, kemudian pengacaranya di pengadilan Pengadilan. bersama dengan hakim. Betul sekali. Jaksanya sendiri bersama saksi-saksinya. Iya, betul. Dilakukan seperti itu ya. Iya. Kendala-kendala apa yang dihadapi selama persidangan dilakukan melalui online ini? Kalau kendala online itu paling pada kalau seumpama mati lampu ya, itu yang Oh, jelas. mati lampu. Oke. Jaringan. Ya. Karena kan sama jaringan, Ya. yang kedua jaringan. Oke. Yang ketiga, kalau keluh kesah dari mereka, kadang mereka kan tidak puas karena kan tidak secara langsung bertemu dengan hakim gitu kan. Jadi ada dari mereka yang kurang puas menyampaikan keluh kesahnya kepada hakim di situ, atau apa yang mau disampaikan tidak terpuaskan di situ. Oh, tidak tersalurkan secara maksimal Iya, ya. betul, iya. Nah, sekarang kan tadi Mas Fajar kan bercerita tentang bahwa pilar masyarakat itu penting. Nah, dulu kan ada hari kunjungan itu. Betul, iya. Dalam 1 minggu 2 hari kalau saya tidak salah ya. 1 minggu itu kita ada setiap hari, kecuali hari Jumat dan Minggu. Kecuali hari Jumat dan Minggu. Dan Minggu, Setiap betul. hari Setiap ada hari selain ada. itu ya. Kunjungan. Nah, sekarang kan tidak boleh kunjungan ini. Iya, betul. Nah, kemudian mereka bisa berbicara dengan keluarganya atau dengan temannya itu seperti apa melaluinya? Iya, kita sudah sediakan video call ya, layanan video call. Oh, layanan Wartel video call Suspas. ya. Ada Wartel Suspas ya. Oh, Wartel Suspas. Iya, Wartel Suspas. Suspas itu apa singkatannya? Wartel khusus lapas. Oh, Wartel khusus lapas ya. Iya. Jadi sudah kita sediakan Wartel Suspas itu di setiap blok-bloknya. Ya, Oke. jadi kita disediakan di setiap bloknya dan di tempat strategis. Jadi mereka tidak saling berebut atau antrian yang panjang karena Antrian kan yang jumlah panjang, penghuninya betul. kan banyak. Gitu, kan. Nah, dulu itu kan ada biasanya mahasiswi yang ikut Ya. membantu pembinaan di lapas. Magang ya. Iya, maka Nah, selama pandemi corona ini ada enggak? selama pandemi ada mahasiswa magang, cuma tidak bertemu langsung dengan warga binaan. Kebetulan kan dari Polines ya, Oh, dari dari Polines, Polines. jadi dia jurusan akuntansi di bagian Keuangan. ya, daerah keuangan. Oh, hanya keuangan. Di Jadi administrasi khusus yang perkantoran. bertemu langsung itu tidak Iya, diperbolehkan ya. Tidak. Nah, Mas Fajar, saya mau tanya. Mm-mm. Sekarang ini, saat ini, ketika corona, kemudian lihat, dengar-dengar katanya kapasitasnya narapidana terlalu banyak di LP Gedung Pani. Iya, betul. Ya, lebih dari 200% kita. Lebih dari kapasitas. overkapasitas ya. Iya, saat ini kita jumlahnya 1.700 lebih. Ya. 1.700 lebih. Iya, padahal kapasitasnya hanya 663. 663. Jika dihuni 1.700. 200% lebih. Iya. Nah, pertanyaannya adalah kendala apa yang dihadapi ketika overkapasitas seperti ini? Iya, yang jelas kan mereka kan juga timbul kesesakan di dalam kamar ya, yang seharusnya dihuni oleh 600, ini dihuni oleh 1.700 kan jelas pasti mereka sesak kan di kamar, nggak bisa nyaman di kamar. Terus pembinaannya juga kurang maksimal karena kan yang seharusnya kita membina 100 orang ini dibina lebih dari 100 orang dengan Lebih dari kapasitas 100 orang. lebih gitu kan. Ada berapa pegawai sih? Kita Yang pegawai ada ada 130. 130 melayani 1.700. 1.700. 130 itu masih dibagi yang di Iya, pengamanan dibagi ya, kan? di shift regu pengamanan karena kita ada 4 regu pengamanan itu. Regu pengamanannya berapa banyak sih total? 13, 14 lah. 14 13 orang? orang setiap regu. Tiap regu. Setiap regu 13 orang. 13. Jadi setiap jam piket itu hanya 13 orang 13 Iya. orang. untuk menjaga 1.600 tahanan. Betul sekali. Ya, Kalau malam terjadi ini masalah dijaga ya nggak 13. mungkin bisa ya Iya. dipadamkan ya. Ya coba dibayangkan kan 13 orang menjaga 1.700 malam ini. Nah, Plus nanti satu piket
Dari staff sama Iya, ada tiket satu perwira bantuan kontrol jaga. 2, berarti ya 15 lah. 15 ya. Iya. Nah, saya ke Mas Catur. Mas, di situ itu yang melakukan pembinaan ya. Kan kita tahu ini 1.600 orang itu kan harus dibina nih. Iya. Pembinaannya ada berapa banyak? Ada pembinaan kepribadian dan kemandirian. Oke. Kalau di kepribadian seperti di gereja, di masjid seperti itu kan juga ada warga binaan yang lain. Kita dari persekutuan. dari persekutuan kayak gitu kan. Kalau dari gereja itu kan ada nanti dari luar kayak gitu. Kalau pas waktu sebelum pandemi ya, Iya. itu kan jadi untuk pelayanan, untuk beribadah dan sebagainya itu kan tetap berjalan. Ya, kalau sekarang pandemi nggak ada. Iya. Kalau pandemi, kebetulan ada petugas di BIM-Kemas juga yang di gereja seperti itu. Biasanya online, Oh, online. ibadahnya sistemnya. online kayak gitu. Tapi Ah, Jadi gini Pak, kita itu kalau pembinaan di lapas ada dua sebenarnya. Pembinaan kepribadian dan kemandirian. kepribadian dan kemandirian. Jadi dari segi pribadi sama kemandiriannya dia. Oke. Dari segi kepribadian kita ada 5 pembinaan di sini. Yang pertama adalah pembinaan untuk rohani. Oke. Kita pembinaan rohani ada 2, Nasrani sama Islam. Islam. Iya, kalau kegiatan Islam banyak kita. Oke. Lebih banyak kegiatan itu di masjid ya. Oke. Dari pasolatan, dari sholat berjamaah, Ya. ya dari setiap malam Jumat kita ada yasinan di situ. Ya. tetap Ya, ada kegiatan bimbingan rohani Islam setiap pagi kita muter dari blok ke blok yang lain dan lain macam sebagainya. Yang untuk Nasrani kita juga ada pelayanan gereja di situ. Ya, ada men's camp, ya, ada latihan pidato juga di situ dan lain macam sebagainya. Kita juga sudah kerjasama di situ dengan persekutuan-persekutuan gereja yang ada di Jawa Tengah ataupun di Semarang gitu kan. Untuk yang kedua kita ada pembinaan intelektual. Pembinaan intelektual itu kita ada kejar paket. Oke. Ada kejar paket A, B, Oh, dan C. sekolah itu ya. Iya. Jadi bagi mereka yang tidak lulus SD, SMP, SMA, kita berikan pembinaan itu untuk kesempatan untuk sekolah. Untuk sekolah, iya. Sahabat Rumah Pancasila, kalau Anda nonton di YouTube-nya Rumah Pancasila atau di Instagram-nya Iya. Rumah Pancasila, pernah itu Mas Catur mereka mengadakan sekolah untuk kejar paket A, B, C Betul. itu kan? Iya, betul. Dan kemudian mereka lulus. Dapat ijazah itu ya? Ada ijazah dari Dinas Pendidikan Kota Semarang. Oh. Iya, kita kerjasamanya dengan Dinas Pendidikan Kota. Dengan Dinas Pendidikan Kota ya, dapat ijazah. Sudah ada tidak kerjasama untuk nanti kemudian dapat umpamanya ada lowongan-lowongan pekerjaan yang kemudian nanti mereka begitu keluar bisa ditampung gitu? Ada, kebetulan kita juga kerjasama dengan pihak ketiga ya, pihak ketiga untuk menampung mereka biar bisa berlanjut di luar untuk bekerja di sana. Kebetulan kita ada rotan ya, rotan Pinker. di PT Semarang Properti kan Ya. bikin rotan. Jadi selama di lapas dia dilatih untuk bikin rotan, diproduksi di lapas juga dan diekspor ke luar negeri. Diekspor ke luar negeri. Ya, sahabat Rumah Pancasila, Mas Fajar ini bukan sosok asing bagi Rumah Pancasila. Karena sering sekali ketika kita melakukan pembinaan atau memberikan bantuan hukum baik secara gratis maupun berbayar di LP Gedung Pane itu kita selalu berurusan dengan Mas Fajar dan selalu dipermudah. Termasuk kemarin ketika Rumah Pancasila sama teman-teman memberikan bantuan air minum ya Betul, kepada ya. para narapidana sehingga Iya. mereka bisa minum secara baik dan lain sebagainya. Nah, Mas Fajar, saya dengar-dengar kan banyak sekali nih kekurangan-kekurangan karena katanya satu hari itu satu narapidana hanya 20.000 ya kalau saya tidak salah ya dapat jatah makan dari negara ya. Iya. Ini sering kurang kan? Iya kalau tidak salah sekitar kurang lebih segitulah. Segitu ya, per hari 20.000. per orang gitu ya. Itu lauknya apa aja itu? Boleh tahu? Kita lauknya alhamdulillah masih bisa masih layak. masih layak lah, masih Layaknya bisa itu apa? berganti. Nasi. nasi, buah ada, Ada Buah. buah, terus lauknya sayurnya sayur jelasnya ada ya. Sayurnya Ada jelas, sayur. tapi katanya rasanya kurang sama nasinya, kadang berasnya juga kurang bagus ya memang ya. Kita Dari sekarang negara sudah kan semakin, kurang suplainya, iya, semakin makanya, baik tapi tapi. semakin kesini semakin baik lah, tidak Semakin seperti baik, ya. dulu. Ya semakin kesini kami juga kan kita tetap tanyakan kepada mereka kan keluhannya apa, kekurangannya apa, tetap kita tampung gitu kan. Nah, kalau ada yang kurang kita tampung, makanannya kurang apa kita perbaiki untuk lebih baik lagi gitu. Satu hari itu makannya mereka 3 kali. 3 kali. Ya, negara memang, menurut saya memang masih kurang sahabat Rumah Pancasila. Tapi beliau-beliau ini kan hanya menjalankan tugas saja. Jadi apa yang sudah diputuskan negara ya beliau-beliau hanya menjalankan aja. Ini Laksana, ada ya. Betul. Ada masukan tidak, Mas Fajar melihat daripada menu makan yang ada bagi narapidana ini?
Masukan, yang jelas masukan anggaran mungkin ditambah gitu. Anggarannya ditambah harusnya ya. Anggaran Iya. ditambah ya, Ah. ini kan bisa dipikir sendiri kan kurang lebih 20.000 untuk sehari 3 kali per orang gitu kan, Iya. bisa dibayangkan kan makannya seperti apa, apalagi kita di luar aja satu porsi sekali makan 20.000 dapat apa Betul, gitu kan. di betul, luar betul, gitu. betul. Tapi Mas Catur sendiri, saya ke Mas Catur. Iya, Betah enggak di situ? betah. Apa yang buat Anda betah di situ? Betah, alhamdulillah pertama kali dinas dapat di Semarang, asli Semarang, jadi ya putra daerah untuk Semarang gitu, betah. Tapi Betah betah. Tapi kalaupun seumpama selanjutnya nanti next ada tugas untuk di tempat lain pun ya harus tetap siap. Harus siap ya. Siap. Karena dulu Gajinya mencukupi kebutuhan hidup? pernah, Pak? alhamdulillah Alhamdulillah ya. cukup. Sudah merasa cukup ya. Dari selama Anda sebagai yang masih muda kan lebih tua Mas Fajar, kemudian yang lebih lama Lebih juga tua Mas Fajar. setahun. Lebih tua setahun. Tapi masih sepantaran katanya. Tapi kan di dalam praktek juga dia Siap. lebih tua Iya, karena dia dari senior lah, 22 lebih ya, banyak lebih asam senior. garam, ya. Nah, Anda ketika berada di situ ada tidak rasa berkeinginan untuk bisa memberikan ruang gerak bagi narapidana ini sehingga mereka bisa mendapatkan keadilan? Umpamanya tahu wah ini tidak salah, kemudian berusaha untuk mencari bantuan hukum dan lain sebagainya. Oh iya, jadi kemarin mereka pun juga ada yang menanyakan ke petugas lain. Teman saya kebetulan satu angkatan berkaitan tentang apa namanya untuk PK, bagaimana caranya seperti itu. Jadi dia pun juga bisa menanyakan ke teman ataupun petugas lain gitu nanti untuk disampaikan ke kita gitu. Paling nanti akan ya sudah datang ke apa namanya ke ruangan seperti itu kan, nanti bercerita bagaimana apa yang perlu kita bantu, kita tampung, apa namanya kita sampaikan. Paling saya menyampaikan ke Pak Fajar dulu, Pak ada yang seperti ini bagaimana, ya sudah ditampung, difasilitasi seperti itu. Paling kita bisanya bantu begitu dulu. Baru nanti Kita ini kan sering terjadi bentrokan di dalam lapas ya, antara narapidana dengan narapidana, antara petugas dengan narapidana ataupun lain sebagainya. Tapi di lapas Semarang ini belum pernah terjadi, padahal overkapasitasnya Iya. sampai 200% itu. Iya. Sebenarnya apa sih yang Ya, kalian lakukan sehingga di sini? Sebenarnya itu sesuai dengan moto lapas Gedung Pane. berteman. Itu berteman. Bersih, tertib, aman, nyaman. Ya. Oke. Berteman ya, Ya, bersih, berteman, tertib, aman, nyaman. Nyaman. Iya, karena saya heran overkapasitasnya begitu banyak tapi tidak pernah ada perang di situ itu loh. Iya. Daerah lain itu perang terus Betul, loh. ya itu Bahkan tergantung dari kitanya sendiri sih, Iya, bagaimana perlakuan kita bagaimana dengan mereka. Kita gitu kan. merangkul mereka bagaimana, Betul. cara pendekatan kita. Betul sekali. Makanya kan kita harus sentuh dari hatinya dulu. Oke. Kita nggak bisa kalau kekerasan dibalas dengan kekerasan, nggak bisa. Oke. Kita sentuh hatinya, apabila kita hormati mereka juga akan menghormati kita juga. Akan menghormati juga ya. Iya. Nah, ini sahabat Rumah Pancasila, bagaimana anak-anak muda ini menjadi pilar utama di dalam pembangunan LP Gedung Pane, sehingga Anda bisa lihat LP Gedung Pane ini tidak pernah terjadi kerusuhan. Semoga LP-LP lain nanti bisa belajar dari anak-anak muda ini di dalam mengelola para narapidana, di dalam membina mereka, merawat mereka, melindungi mereka, meneguhkan mereka sehingga bisa menjadi lebih baik. Kita akan lanjut setelah mendengarkan lagu dari dua lelaki Rumah Pancasila, Vilo dan Titus. Silakan. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. Don't let them pick guitars and drive an old trucks. Make them be doctors and lawyers and such. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. 'Cause they never stay home and they're always alone, even with someone they love. A cowboy ain't easy to love and he's harder to hold.
He'd rather give you a song than silver or gold. But wiser buckles and cross-faded triangles, and each night begins a new day. If you can understand him and he don't die young, he probably just right away. Mama, don't let your babies grow up to be cowboys. Don't let them pick guitars and drive an old trucks. Make them be doctors and lawyers and such. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. 'Cause they never stay home and they're always alone, even with someone they love. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboy. Don't let them pick guitars and drive an old truck. Make them be doctors and lawyers and such. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. 'Cause they never stay home and they're always alone, even with someone they love. Terima kasih untuk Mas Vilo sama Mas Titus. Kembali lagi di acara Ngobrol Santai, masih dengan Mas Fajar sama Mas Catur. Mas Fajar, Ya, itu kan ada salah satu juga anggota dari Rumah Pancasila kebetulan yang ikut menjadi narapidana dan ikut dilakukan pembinaan. Dan beliau ini juga sangat banyak memberikan masukan kepada Rumah Pancasila, makanya Rumah Pancasila bisa memberikan bantuan air minum, iya. kemudian bisa, beliau ini yang istilahnya kalau bahasa Jawa itu apa ya, ngojoi ya, atau apa ya, merangsang keinginan Jembatani ya. ya para warga binaan Iya. ini sehingga mereka mau untuk memperjuangkan keadilan mereka. Dan lumayan, dari 36 yang ditangani Rumah Pancasila sudah turun sekitar 9 putusan, semuanya dikabulkan PK-nya. Ini kan luar biasa ya. Luar biasa, Pak. Nah, untuk mereka-mereka yang ikut warga binaan ya, ya termasuk salah satu Rumah Pancasila yang ada di situ, yang ikut melakukan upaya-upaya ini, apakah mereka juga ada perhatian khusus untuk diberikan semacam rekomendasi untuk dapat remisi dan lain sebagainya? Iya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kami ya, Iya. mewakili lapas. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Yusuf Parera dan kawan-kawan Rumah Pancasila. Hak-hak teman-teman warga binaan diperjuangkan. Iya. Ya, ini sangat luar biasa sekali ya, terkait dengan untuk pengajuan PK, gerasi, Ya. maupun bantuan ya. Banyak sekali bantuan yang sudah kami terima Ya. ya, dengan adanya kita kerjasama dengan Rumah Pancasila. Apalagi ini ada beberapa yang sudah turun Ya. ya PK-nya, bahkan beberapa sudah bebas asimilasi Sudah keluar, kemarin ya. sudah asimilasi. Kita sangat terharu sekali betapa rindunya keluarga menunggu-nunggu saat Ya. itu tiba kan, Ya. ya, yang sebelumnya vonisnya sangat tinggi dan tahu-tahu sekarang sudah langsung bebas gitu kan. Ya. Pasti itu hal yang sangat luar biasa gitu Ya. kan buat keluarga gitu ya. Yang jelas untuk teman-teman yang dibantu ini, perhatian khusus semuanya sama ya. Semuanya sama Kita ya? memberikan perhatian khusus kepada seluruh warga binaan. Seluruh warga binaan. Secara sama ya? Sama, Ya. ya, semua sama rata, kita sama, nggak ada yang beda. Dulu sebelum adanya corona ini, bahkan saya ingat Mas Fajar kita pernah ya kerjasama ya Mas Catur ya? Yang Iya. sampai narapidana bisa dibawa keluar.
Iya betul. monumen Iya kita Ikut perdamaian bersih-bersih sosial. di monumen perdamaian itu ya bisa ya dibawa keluar ya. Bisa ya dengan syarat administratif dan substantif harus terpenuhi. Iya, hanya corona sekarang nggak bisa ya. Jadi mereka terjun ke masyarakat nggak bisa ya. Iya betul sekali. Memang menghambat betul bagi kita semua. Mas Catur, saya lihat itu kan ada pembinaan-pembinaan juga yang dilakukan seperti olahraga dan lain sebagainya. Olahraga memang wajib ya di LP Gedung Pane. Fasilitas olahraga banyak. Fasilitas banyak. Ya? Jadi mencakup lah untuk mereka-mereka yang suka futsal, dari voli, apapun itu, mereka bisa masuk ke bagian masing-masing untuk tetap berolahraga dengan baik, untuk menjaga kesehatan juga. Salah satunya untuk hobi mereka biar tersalurkan, biar mereka juga tidak jenuh berpikiran tentang fokus dengan mungkin pidananya atau mungkin yang masih sidang dan lain sebagainya. Jadi ada sela untuk mereka tetap berkegiatan dan berceria bertemu dengan teman-teman warga binaan lain. Mas Catur, Ya. Anda sudah 3 tahun berada di sana. Menurut Anda kekurangan-kekurangan apa yang perlu untuk dibenahi oleh pemerintah supaya ke depan itu lebih mampu untuk melakukan pembinaan yang benar kepada para warga binaan ini, sehingga besok ke depan mereka bisa menjadi manusia yang ikut membangun Indonesia menjadi lebih baik? Kalau so far sih lebih kepada SDM dari petugasnya untuk ditambah. SDM-nya ya? Iya, jadi jumlah personil petugasnya untuk ditambah karena 130 orang untuk 1.700 sekian. Itu kan sangat perlu Ekstra kerja keras. Iya, ekstra kerja keras. Seharusnya kita mungkin membina 100 seperti yang Pak Fajar bilang tadi, kita harus membina 300, 500. Itu kan mungkin pesan atau message yang kita sampaikan bisa jadi belum bisa diterima secara penuh Belum kayak bisa gitu. menyentuh Ya, secara penuh. tapi kalau mungkin dengan ditambahnya petugas yang bisa membina, yang bisa langsung terjun dengan mereka, itu kan bisa lebih terfasilitasi apa yang akan pesan tersampaikan. Bisa tersampaikan ya. Ini pesan dari seorang pemuda yang membaktikan dirinya, Mas Catur, di LP Gedung Pane Semarang. Kalau bisa pemerintah segera melihat bagaimana untuk menambah sumber daya manusia, khususnya mereka yang dijadikan pegawai negeri sipil di lapas, khususnya di Gedung Pane, ditambah supaya pembinaan bisa secara maksimal diberikan sehingga mereka ini bisa benar-benar ketika terjun kembali ke masyarakat menjadi manusia-manusia yang hebat. Kalau dari Mas Fajar sendiri, kira-kira kekurangan apa yang perlu dilengkapi oleh pemerintah di dalam sistem pembinaan kita? Kalau dalam sistem peradilan, kita di sini bicara narkoba ya. Ya, narkoba sekarang di lapas itu hampir 60-70% itu penghitung narkoba. 60-70%. Iya, saya tadi itu ketemu sama salah satu kasubdit di narkoba Polda Jawa Tengah. Dia cerita, Polda Jawa Tengah itu aja 1 bulan bisa menangkap minimal 20 orang. Ini kan penuh itu penjara ya. Iya. Padahal mungkin dari 20 orang itu 18 itu butuh perawatan itu. Iya betul. Bukan harus masuk DLP Betul kan? sekali. Jadi putusan itu kalau seumpama mereka itu pasal 127 pemakai, tidak seharusnya kan masuk ke dalam penjara gitu kan. Vonisnya kan bisa untuk rehab di luar lapas. Di luar lapas ya. Iya. Ini yang kadang itu masih kurang, betul. Saya setuju dengan Mas Fajar ini. Jadi sahabat Rumah Pancasila juga bagi pemerintah, khususnya BPIP yang selalu bekerja sama dengan Rumah Pancasila untuk bisa memberikan masukan kepada pemerintah ya Mas Fajar ya. Harus adanya kerjasama mumpuni antara kepolisian, kejaksaan, kehakiman sama Menkumham itu loh, supaya tahu problem-problem apa yang terjadi gitu loh. Jadi jangan sampai orang yang butuh perawatan supaya mereka sembuh justru dimasukkan di LP. Betul sekali. Karena sering yang dipakai itu malah pasal 112 padahal mereka pengguna. Iya, betul sekali. Banyak ini masalah ya. Itu. Betul. Hanya sekarang lumayan bagus Mas Fajar. Jadi saya dengar setelah gebrakan kerjasama LP Gedung Pane dengan Rumah Pancasila sama Kemenkumham Jateng, kemudian banyak sekali yang mendapatkan penurunan. Betul. Karena mereka ternyata adalah pengguna setelah kita PK. Sekarang saya dengar sekalipun jaksa nuntutnya 7 tahun, hakim utusnya hanya 1 tahun, 2 tahun gitu. Jauh ya. Nah seperti itu ya, lumayan ya jadi ya. Iya. Paling tidak harus ada gebrakan ini. Iya betul. Nah tapi ke depan harus ada yang lebih baik. Nanti saya akan tanya di dalam penyampaian keinginan-keinginan Anda di sesi terakhir. Saya ke Mas Titus. Mas Titus, sudah lihat ini ada 2 pemuda Indonesia saat ini. Ketika kita yang lain ini berjuang untuk menjadi terhormat, mendapatkan kekayaan pekerjaan, mereka justru membaktikan diri. Anda
Setelah mendengarkan cerita dua pemuda Indonesia masa kini, apa yang bisa Anda sampaikan? Iya, luar biasa ya untuk Mas Fajar dan Mas Catur. Karena memang kalau kita lihat secara general, kejahatan itu dapat timbul yang paling besar itu karena ketidakpedulian orang lain, kurangnya pengawasan. Nah, di dunia yang sangat ketat dengan persaingan, yang ditonjolkan adalah pribadi, bukan saling tolong menolong. Di dunia persaingan ini, maka sangat banyak orang kehilangan kesabaran, orang kehilangan empati dengan yang lain. Itu memang dunia persaingan seperti itu. Nah, maka kemudian saya langsung teringat ketika Mas Fajar dan Mas Catur ini, saya teringat Yesus. Saat itu waktu dia ditemui oleh pelacur, ahli-ahli Taurat bilang, ih itu sama kumpul sama orang-orang berdosa. Yang dibela Yesus itu adalah soal dan bukan subjek. Yang dibela Yesus itu soal. Banyak sekali kita di dunia persaingan ini yang dibela adalah subjek, padahal lebih penting adalah soal. Mereka yang tidak makan ini karena kan juga kurang ini perhatian dari pemerintah. Mereka itulah soalnya, bukan subjeknya, soalnya begitu. Dan Yesus menjawab, Anda semua ini orang berdosa. Itu soalnya itu. Kenapa Anda harus saling menyalahkan? Malah justru Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa. Karena apa? Itulah teladan agar mereka menjadi seperti apa yang Yesus mau. Supaya menjadi lebih baik ya. Iya. Dan ini ditunjukkan oleh dua pemuda ini luar biasa. Meskipun awalnya tidak punya keinginan, tetapi ketika ditempatkan dia mempunyai empati, itu jauh lebih sulit daripada kita dari awal sudah punya keinginan. Itu lebih mudah. Ya. Ini justru malah lebih sulit. Takdir ya. Iya. Diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa, mereka takdir harus membantu orang-orang yang berdosa. Jadi luar biasa. Jadi narapidana merasa disinilah lingkungan yang sebenarnya saya butuhkan. Karena ada kedamaian, ada peduli. Ada pesan buat dua pemuda luar biasa ini? Iya, tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, hadirkan empati bagi semua narapidana agar mereka merasa bahwa di sini rumah saya dan saya harus berkembang jauh lebih baik. Wah, ini luar biasa. Terima kasih Mas Titus. Saya ke Vilo, kamu yang masih muda ini, gimana lihat dua kakak-kakak kamu yang kebetulan juga menjadi contoh, menjadi teladan baik buat kita semua? Pertama tadi heran sih, wah kok mas-mas ini kerjanya di lapas, masih muda, wah deket sama narapidana, bayangan saya, wah ngeri ini. Tapi terus, ya bahan saya udah diambil Mas Titus. Intinya saya juga ingat sama Yesus. Beliau juga dekatnya dengan orang-orang yang berdosa, karena orang-orang yang seperti itu yang harus diutamakan. Kalau dalam kasus ini, kalau tidak mas-mas ini siapa lagi? Siapa lagi yang bisa ya? Dan ini luar biasa ya, karena mereka mengorbankan seluruh kehidupannya mereka untuk melakukan pembinaan kepada orang-orang yang kebetulan berdosa. Tetapi mungkin banyak juga yang tidak berdosa, hanya karena sistem peradilan kita yang belum bisa memberikan rasa keadilan, mau tidak mau yang mereka berdosa. Baik, sebelum kita menutup malam hari ini, saya berterima kasih dulu kepada LP Gedung Pane yang telah melakukan pembinaan banyak sekali kepada kita semua yang melakukan kesalahan di bumi Indonesia, khususnya di kota Semarang dan wilayah sekitarnya di Jawa Tengah, karena dia LP kelas 1 ya. Juga mungkin banyak pindahan dari daerah-daerah lain, Jakarta, dari Papua, dari mana juga ada. Mungkin ada pesan-pesan buat pemuda-pemudi Indonesia, karena besok ini kita memperingati Hari Sumpah Pemuda-Pemudi Indonesia, bahwa kita akan bersama-sama membangun Indonesia menjadi lebih baik. Saya mulai dari Mas Fajar dulu sebagai seorang teladan dan contoh yang sudah mampu untuk memberikan pembinaan kepada ratusan bahkan mungkin ribuan warga binaan di umur Anda yang masih muda. Mungkin ada pesan untuk pemuda-pemudi Indonesia. Ya, untuk pemuda-pemudi di Indonesia, ya dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ini, saya berpesan tetap semangat ya, jangan sampai terpecah belah dengan keadaan yang ada di Indonesia saat ini ya. Dengan adanya radikalisme, ya kita harus saling tolong-menolong, saling menghargai. Jangan sampai kita saling jauh-menjauhi, ya. Jangan sekali Anda mendekati namanya narkoba. Ya karena fatal kalau sudah mendekati narkoba. Ya, jangan sampai mendekati narkoba.
fatal. Ya, jadi untuk anak muda dalam jiwa yang ambiar, ya. Ambiar ini dangdut ini ambiar ini ya, oke. Ya. Di dalam jiwa tidak ada kata ambiar di dalam jiwa pemuda yang sehat. Yang sehat ya, tidak ada kata ambiar. Tepuk tangan dulu untuk jangan dari Mas Catur ini. Yang perlu diingat Pak, diingat baik-baik ya, karena beliau ini sudah 7 tahun loh di dalam lapas dan tahu betul tentang malapetaka ketika Anda menggunakan narkoba. Pesannya hanya satu dari semua kejahatan. Jangan sekali-kali Anda anak-anak muda terlibat dengan narkoba, baik itu ekstasi, sabu, morfin, ganja dan lain sebagainya. Karena itu menghancurkan hidup. Ya, dan tidak akan dapat untuk membangun Indonesia menjadi baik. Ingat baik-baik, jangan bersentuhan dengan narkoba. Itu pesan dari Mas Fajar. Sekarang ke Mas Catur, ada pesan? Ya, untuk pemuda di seluruh Indonesia, selamat Pemuda dan pemudi loh kita. Oh iya, pemuda, ada juga pemudi. perempuannya ini. Ya. Pemuda-pemudi seluruh Indonesia tetap semangat. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Kita pemuda sebagai penerus bangsa tetap bergandengan tangan, tetap berpegang teguh lawan hoax dan lain sebagainya, karena kita menjadi salah satu ikon nantinya yang akan membawa Indonesia ini ke kemajuan yang lebih baik. Jadi biasakan yang benar, karena yang benar perlu dibiasakan. Nah, ini luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ini luar biasa. Ikonnya dari Mas Catur. Biasakan melakukan kebenaran, karena kebenaran akan menjadi kebiasaan hidup sehari-hari. Wih, luar biasa. Jadi di Hari Sumpah Pemuda yang besok akan kita peringati, inilah 2 pesan dari tokoh teladan yang telah melakukan pembinaan terhadap ratusan bahkan ribuan narapidana di LP Kedung Pane Semarang. Jangan lupa besok pagi jam 10 sampai dengan jam 12 selama 2 jam perform Rumah Pancasila, 2 lelaki Rumah Pancasila. Kita akan bersama-sama dengan 3 orang ketua BEM universitas yang ada di Kota Semarang untuk bersama-sama memperingati Hari Sumpah Pemuda dan Pemudi Indonesia. Semoga ini akan menuntun kita untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik. Saya terima kasih kepada Mas Fajar juga, kepada Mas Catur. Teruslah melakukan kebaikan di LP. Kami doakan yang terbaik buat Anda berdua dan keluarga. Terlebih-lebih untuk Mas Catur kami doakan untuk segera bisa melangsungkan pernikahan, dan band Rumah Pancasila akan tampil secara gratis. Nanti saya yang bayar kalian untuk tampil di pernikahannya Mas Catur. Tinggal ngomong aja, saya akan suruh tampil. Mas siap ya, Mas Yopi ya sebagai manajernya, dicatat. Nanti minta nomor teleponnya, pokoknya dia nikah, kita akan tampilkan band secara gratis di acara pernikahan. Siap, terima kasih. Buat rame di sana. Terima kasih. Baik. Terima kasih semuanya. Kita akan jumpa kembali 2 minggu yang akan datang di dalam acara Ngosan di jam yang sama. Selalu jaga kesehatan dengan protokol kesehatan, dan jangan lupa Indonesia hanya akan menjadi baik apabila kita bersama-sama ikut saling meneguhkan, membantu dan saling tolong-menolong di dalam rumah Indonesia ini. Jangan lupa bahwa Indonesia akan mampu menjadi negara terbesar di dunia asalkan kita mampu untuk mempraktikkan Pancasila secara benar. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Ngobrollah santai di dalam kehidupan sehari-hari, ngerokok, ngopi bersama-sama, jangan sentuh narkoba. Sungai, danau, samudra, penghuninya bergembira, saling berbagi di akhir Nusantara.
Nusantara, tanah pertiwi, oh, terjaga di kekar cengkramu. Samudra, penghuninya bergembira, saling berbagi di akhir Nusantara. Pesisir lembah dan gunung, semua warga berpesta. Oh, saling memberi di tanah pertiwi. Oh, semua damai dan tak takut, dari langit engkau menjaga.